Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Nauli Rahab dengan nomor induk mahasiswa 12022021121. Ingin menjelaskan tentang ERP dan SAP untuk tugas sistem enterprise. Oke, lanjut. Yang pertama, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah jenis sistem perusahaan khusus untuk mengintegrasikan data dan menjadi komprehensif dalam mendukung semua fungsi utama organisasi. Tujuan dari sistem ERP adalah membuat arus informasi menjadi dinamis dan cepat, sehingga meningkatkan kegunaan dan nilai informasi. Selain itu, sistem ERP bertindak sebagai repositori pusat yang menghilangkan redundansi data dan menambah fleksibilitas. Tujuan lain dari sistem ERP adalah untuk mengintegrasikan departemen dan fungsi di seluruh organisasi ke dalam satu infrastruktur yang melayani kebutuhan setiap departemen. Jadi, sistem ERP menggabungkan semuanya menjadi satu lingkungan perangkat lunak terintegrasi yang bekerja pada satu database, sehingga memungkinkan berbagai departemen untuk berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain dengan lebih mudah dan cepat. Oke, lanjut. Apa itu SAP? SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP adalah salah satu software ERP. Dalam literasi lain disebutkan bahwa SAP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. SAP ini terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan, dan tiap-tiap modul tersebut bekerja secara berkaitan atau terintegrasi satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Modul-modul SAP. Apa aja sih modul SAP itu? Oke. Modul SAP yang pertama ada The Sales and Distribution, SD modul, penjualan dan pemasaran. Modul ini mencatat pesanan penjualan dan pengiriman terjadwal. Informasi tentang pelanggan seperti harga, alamat, instruksi pengiriman, detail tagihan, dan sebagainya disimpan dan diakses dari modul ini. Yang kedua, ada Materials Management, MM modul, pengaturan bahan baku. Modul ini mengelola perolehan bahan baku dari pemasok atau supplier dan penanganan persediaan bahan baku selanjutnya, dari penyimpanan hingga barang dalam proses hingga pengiriman barang jadi ke pelanggan. Yang ketiga ada Production Planning, PP modul, perencanaan produksi. Modul ini menjaga informasi produksi. Di sini produksi direncanakan dan dijadwalkan dan aktivitas produksi yang sebenarnya dicatat. Selanjutnya, nomor 4 ada Quality Management or QM modul, menjaga kualitas. Pada modul ini merencanakan dan mencatat aktivitas kontrol kualitas seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Nomor 5 ada Plant Maintenance or PM modul, pemeliharaan mesin pabrik. Modul ini mengelola sumber daya pemeliharaan dan perencanaan pemeliharaan preventif mesin pabrik untuk meminimalkan kerusakan peralatan. Nomor 6 ada Asset Management or AM modul, pengelolaan pada aset. Modul ini membantu perusahaan mengelola pembelian aset tetap, pabrik dan mesin, dan depresiasi terkait. Oke, lanjut. Nomor 7 ada Human Resource or HR modul, pengaturan SDM. Modul ini memfasilitasi perekrutan dan pelatihan karyawan. Modul ini juga mencakup penggajian dan tunjangan. Nomor 8 ada Project System or PS modul, kontrol proyek. Modul ini memfasilitasi perencanaan dan kontrol atas penelitian dan pengembangan baru, konstruksi, dan proyek pemasaran. Nomor 9 ada Financial Accounting modul or VI modul, pengaturan keuangan. Modul ini mencatat transaksi dalam akun buku besar. Modul ini menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan eksternal. Oke, lanjut. Nomor 10 ada Controlling or KO modul, manajemen internal. Modul ini melayani tujuan manajemen internal. Modul KO ini mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang 11 ada Workflow WF modul, pengotomatisan. Sebenarnya ini bukan modul yang mengotomatiskan fungsi bisnis tertentu,
Sebaliknya, ini adalah seperangkat alat yang dapat digunakan untuk mengotomatiskan aktivitas apapun di ESAP ERP. Oke, lanjut. Selanjutnya ada submodul SAP. Kalau tadi kita bahas tentang modul-modul utama, maka ini adalah sub dari modul-modul utama tersebut. Yang pertama ada dari modul Finance Accounting, ada General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Bank dan Cash Management, Budgeting and Monitoring Withholding Tax, Asset Accounting, Funds Management, Treasury Management. Dari modul Controlling ada Product Costing, Product Allocation Profitability Analysis, Cost Center Accounting, Profit Center Accounting. Dari modul Sales and Distribution ada Sales Order Processing and Monitoring, Shipping, Bill or Invoice Generation, Credit Management, Bill of Material, Pricing and Discount, Statutory Requirements. Lanjutnya, dari modul Human Resource ada Organizational Management, Personnel Administration, Requirement Times Management, Manajemen Personnel Cost, Planning Budget, Payroll Benefits Compensation, Manajemen Personel, Development Training and Event, Manajemen Travel Management. Selanjutnya ada dari modul Production Planning. Ada Production Planning, Production Order Processing, Demand Management, Material Requirement Planning, Shop Floor Control, Capacity Requirement Planning, Information System. Dari modul Materials Management ada Purchasing, Inventory Management, Inventory Valuation, Vendor Evaluation and Rating, Invoice Verification. Dan Statutory Requirements. Dari modul Plan Maintenance ada Maintenance Planning, Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance, Predictive Maintenance. Nah, dari modul Project System ada Project Planning, Project Monitoring, Project Costing, Milestone Based Billing, Handling of WBS Elements. Dari Quality Management ada Incoming Inspection, Process Inspection, Final or Delivery Inspection, Quality Reports or Certificates, dan Quality Notification. Oke, lanjut. Keterkaitan antar modul. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa modul-modul SAP ini saling terkait atau terintegrasi. Jadi, misalkan kita punya perusahaan yang bergerak pada bidang pembuatan mebel. Nah, perusahaan ini sudah beroperasi sampai di tingkat internasional. Nah, lalu perusahaan kita itu menggunakan SAP untuk mencapai tujuan perusahaannya. Lalu pada suatu hari itu kan muncullah pembeli gitu yang pengen beli mebel. Nah, pembeli ini akan tercatat pembelian pesanannya apa saja di modul Sales and Distribution. Nah, kemudian dari modul ini langsung berinteraksi dengan modul Production Planning untuk dijadwalkan pembuatan produk tersebut. Lalu nanti Materials Management ya, modul Materials Management ya langsung memeriksa apakah bahan-bahan yang dibutuhkan masih ada atau sudah habis. Kalau masih ada yang langsung dibuat mebelnya, kalau misalkan sudah habis, nanti modul ini bakal langsung melakukan pembelian ke suppliers atau pemasok. Nah, setelah barangnya jadi, nanti Materials Management akan mengirimkan barang tersebut sesuai jadwal yang ada di modul Sales and Distribution. Dan juga nanti modul Finance akan mengurusi bagian transaksi dari pemesanan ini, misalkan transaksi yang ada di bank misalkan. Nah, dari contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa modul-modul SAP tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena modul-modul SAP tersebut, bila berubah suatu data di satu modul, nah data yang berubah itu akan langsung berubah juga secara langsung di modul-modul yang lainnya, sehingga bisa bakal lebih cepat informasi itu bergerak. Sehingga semuanya bisa merespon secara langsung dari perubahan data tersebut, dari semua departemen. Oke, lanjut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan materi tadi bisa berguna buat kita semua. Saya Adnan Auliarhab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video.